Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Saputri dengan NIM 2301075 Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa komen dan subscribe. Dadah! Pembahasan yang kita akan bahas kali ini, yang pertama, pengertian pernikahan, yang kedua, hukum pernikahan, yang ketiga, tujuan pernikahan, yang keempat, rukun dan syarat-syarat pernikahan, yang kelima, orang yang tidak boleh dinikahi, yang keenam, hak dan kewajiban suami istri, dan yang ketujuh, hikmah pernikahan. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti jam'u atau bertemu. Dalam kata istilah, pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum pernikahan. Yang pertama, jaiz atau mubah, yang artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Yang kedua, sunnah, yaitu orang-orang yang tidak mampu menikahi tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang ketiga, wajib, yaitu orang-orang yang telah mampu atau sanggup menikahi bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus dalam perzinahan. Yang keempat, haram, yaitu orang-orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Dan yang kelima, makruh, yaitu orang-orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Tujuan pernikahan. Yang pertama, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan sah dan suci. Rukun dan syarat-syaratnya. Yang pertama, calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang haji ataupun umroh. Yang kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram ataupun haji. Yang ketiga, adanya wali, mukhalaf, laki-laki merdeka, dan tidak sedang haji ataupun umroh. Yang keempat, adanya dua orang saksi, beragama Islam, sudah dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam pernikahan. Yang kelima, adanya ijab dan qabul, dengan kata-kata nikah atau berurutan antara ijab dan qabul. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Sebab haramnya wanita untuk dinikahi, yang pertama karena keturunan, yang kedua pernikahan, yang ketiga persusuan, yang keempat dikumpul. Keturunan, ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya, bibi baik dari bapak ataupun ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, pernikahan, ibu dari istri ataupun mertua, anak tiri apabila ibunya telah dicampuri, istri bapak ataupun ibu tiri, istri anak ataupun menantu, persusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan persusuan, dikumpul, saudara perempuan istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami, yang pertama menjadi pemimpin, memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, memberi nafkah kepada anak dan istri. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf. Yang keempat, suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberi kebebasan dan bertindak kepada istri. Kewajiban istri, yang pertama, taat dan patuh pada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan diri rumah tangga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin.
Kewajiban suami dan istri. Yang pertama, dapat mendidik anak dengan baik. Yang kedua, berbuat baik kepada anggota keluarga. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Dan yang keempat, saling membantu antara keduanya. Hikmah pernikahan. Yang pertama, menenteramkan hati. Yang kedua, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal. Yang ketiga, mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Yang keempat, membina silaturahmi kedua keluarga. Dan yang kelima, menghindari diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Demikianlah pembahasan materi dalam pembelajaran kali ini. Saya Anissa Saputri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.